Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, limpahan nikmat, limpahan taufik dan hidayahnya semata. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan yang sedang saya laksanakan. Acara selanjutnya, penyampaian laporan dari Ketua Pelaksana Kegiatan oleh Pak Firmus Dinar, MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru se-Kota Sungai Penuh yang hadir pada kesempatan ini, seterusnya yang saya hormati guru penggerak selaku pemateri kegiatan kita pada siang hari ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya hingga pada kesempatan ini kita dapat masih diberi kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mendengarkan kegiatan pemaparan daripada kegiatan calon guru penggerak angkatan 9 atas nama Ibu Linda Erlina SPD. Kemudian selawat diri salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat terutama di yaumil masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, terutama sekali saya selaku Ketua Pelaksana Kegiatan hari ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita semua yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan pemaparan calon guru penggerak angkatan 9 atas nama Ibu Linda Erlina SPD dalam kegiatan hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, adapun kegiatan hari ini adalah kita mendengarkan paparan tentang materi dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Ibu Linda Erlina SPD selama menjadi guru penggerak. Dan mudah-mudahan kegiatan hari ini dapat memberikan inspirasi kepada kita juga agar dapat mendapatkan kesempatan yang sama di masa yang akan datang, dan kepada Allah kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kegiatan hari ini dapat berlangsung secara lancar. Sama-sama kita doakan. Saya rasa itulah kata sebutan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyampaian materi pada kegiatan ini oleh Ibu Linda Erlina SPD, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelum saya menyampaikan materi, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kesediaan waktu Bapak dan Ibu pada hari ini untuk menghadiri undangan saya. Sebenarnya ini adalah pengalaman yang dapat saya bagikan. Saya berdiri di sini sebagai seorang guru bukanlah berarti saya itu pintar, saya sudah tahu semuanya, tidak juga. Saya menjadi guru penggerak, tepatnya calon guru penggerak baru 2 bulan mengikuti kegiatan atau pendidikan guru penggerak. Itu sebenarnya. Dalam 2 bulan ini saya setidaknya ingin berbagi pengalaman. Kebetulan saya lulusnya di sebenarnya di angkatan 7, angkatan 8 tepatnya saya lulus. Lalu kami digabungkan bersama dengan angkatan 9 menjadi calon guru penggerak di angkatan 9. Itu sebenarnya saya hari ini ingin berbagi saja pengalaman saya selama 2 bulan baru mempelajari yang namanya modul 1, modul 1.1, kemudian modul 1.2, modul 1.3 dan modul 1.4. Baru itu yang kami dapatkan selama menjadi calon guru penggerak ini mengikuti pendidikan. Nah, selain itu saya akan memulai dari yang namanya modul 1.1. Hari ini saya akan memulai mengambil dari modul 1.1 sesuai dengan apa yang saya dapatkan selama menjadi guru penggerak ini. Nah, ini yang pertama. Ini yang saya lihat. Pertama kali kita semua sudah tahu bahwa kita sekarang sudah memegang yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Kalau dulu kami tahu kurikulum 2013, kita semua tentu tahu, kan kita semua adalah guru. Dalam kurikulum Merdeka tadinya saya bingung juga, kenapa sih harus kurikulum Merdeka? Ternyata oleh pemerintah pusat ada dasarnya. Nah, itulah yang hari ini akan saya terangkan mulai dari modul 1.1 yang judulnya adalah Filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu bisa melihat ini Ki Hajar Dewantara yang saya tahu tadinya adalah seorang pahlawan. Saya tahu beliau itu pahlawan, saya tahu beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional kita. Maka di setiap tanggal 2 Mei kita selalu melaksanakan yang namanya pendidikan nasional. Itu yang pertama kali. Nah, dari situlah saya pikir kenapa harus Ki Hajar Dewantara? Kenapa tidak bekas presiden misalnya Pak Soekarno atau bekas yang namanya Depati Parbo misalnya, kan? Kenapa harus Ki Hajar Dewantara? Nah, inilah dasar kenapa filosofi beliau digunakan. Kita semua tahu bahwa yang namanya pendidikan adalah dasar dari segalanya. Dasar dari bentuk anak-anak kita. Anak-anak kita lah yang menjadi target utama dari kurikulum Merdeka ini. Dulu saya jujur saja banyak yang saya alami selama menjadi guru. Hari ini lebih kepada saya membagikan pengalaman saya, kemudian mengetahui. Saya berharap juga kita semua nanti setelah mendengar ini memiliki gerakan, tergerak dan bergerak untuk menjadi calon guru penggerak berikutnya setelah mendengar paparan saya. Nah, modul 1.1 ini adalah Ki Hajar bercerita mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni mengenai pemikiran beliau. Nah, kenapa dari kurikulum 2013, dulu bahkan kita waktu sekolah CPSA, kurikulum kita KTSP, apalah judulnya dulu itu, saya masih ingat juga. Tentu kita semua tahu, itu guru memang segalanya, guru yang memegang kekuasaan. Nah, oleh Ki Hajar Dewantara inilah semuanya berubah. Maka filosofi beliau lah yang digunakan. Jadi inilah dasar tadi saya sudah melihatkan gambar pahlawan kita, salah satu pahlawan kita Ki Hajar Dewantara. Inilah asal muasal kenapa kita sekarang menggunakan yang namanya kurikulum Merdeka. Jadi pendidikan itu sebenarnya adalah sebuah
dasar dari kebutuhan manusia itu sebenarnya awalnya. Kemudian siswa kita, peserta didik kita harusnya ia terdiri dari yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Mereka sudah memiliki sifat dasar. Dulu saya pikir waktu masih kurikulumnya lama, KPSP 2013 dan sebagainya, saya pikir itu adalah yang namanya anak itu adalah kertas putih. Kertas putih saja yang ketika mereka itu masuk sekolah, kita berhak sebagai guru untuk yang namanya menulis apa saja kepada anak-anak kita. Kalian Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa itu adalah anak-anak kita kandung. Anak-anak kita kandung kita tidak suka pasti mendapatkan hasil yang buruk kan. Kita pasti memimpikan bahwa mereka mendapatkan yang terbaik melalui sekolah. Kalau tidak mungkin kita masukkan ke sekolah mereka itu. Maka kita inginkan yang terbaik lah hendaknya selama ia menjadi siswa. Nah dari situlah dasar pertama kali. Nah, mereka itu sebenarnya tidak seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara itu bukan demikian. Anak-anak itu adalah yang namanya kertas dengan catatannya sendiri. Mereka punya kodrat alam. Kalau kodrat alam itu adalah kodrat yang dibawa secara turun-temurun. Kemudian ada kodrat zaman yang sesuai dengan keadaan saat ini. Nah anak-anak kita waktu masuk sekolah SMP itu sudah punya catatan. Ada hal buruk terjadi pada dirinya, ada juga hal yang namanya baik terjadi pada anak-anak kita. Nah tugas kita sebagai guru adalah menuntun, mengajar, memotivasi mereka semua. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu tugas kita guru yang menuntun anak-anak ini. Yang memiliki catatan baik, kita perjelas catatannya itu. Sedangkan yang memiliki catatan buruk, kalau bisa catatan buruknya menghilang. Tinggal catatan baik semakin lama makin jelas, makin lama makin jelas, seperti itu. Maka dari pemikiran seperti itulah dasar pendidikan itu digunakan. Maka kita sekarang beralih dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka Mengajar. Yang jelas kurikulum Merdeka yang bebas menentukan kebaikan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya buat anak kita. Buat siapa? Peserta didik kita, Bapak Ibu. Itulah dasar kenapa kurikulumnya berubah. Maka kita kita menggunakan sesuai semua yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai pendidik, cara pemikirannya. Dari situ awal asal-muasalnya. Kemudian ada lagi berapa filosofi yang dianggap sesuai dengan dan itu nah ini mereka Ki Hajar Dewantara memiliki yang namanya filosofi lain, yakni mengenai beberapa syarat pemikiran. Contoh Teuku Handayani, kita semua pasti tahu Teuku Handayani. Ada sebenarnya selain Teuku Handayani yang kita kenal itu semboyan pendidikan beliau Ki Hajar Dewantara, yakni Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso. Terakhir barulah Teuku Handayani. Artinya di situ bahwa kita sebagai guru kalau di depan memberikan contoh bagi anak-anak kita, makanya Bapak Ibu, kelakuan kita sebenar-benar menjadi pedoman bagi anak-anak kita. Ini saya ceritakan mengenai kenapa nanti filosofi Ki Hajar Dewantara itu digunakan. Kalau di depan jadi contoh, di tengah kita juga memberi motivasi kepada anak-anak kita, memberi semangat kepada anak-anak kita. Kalau Teuku Handayani di belakang,
Posisi guru berada di belakang. Kenapa berada di belakang? Memberi dorongan. Kalau anak-anak memiliki bakat, yang punya tadi itu adalah memiliki bakat dan minat yang baik, bagaimana kita mendorong mereka supaya mereka bakat yang baik, ingat itu catatannya, supaya mereka makin maju lagi, bahkan harus lebih baik daripada dulu. Nah, itu tujuannya. Maka lahirlah yang namanya filosofi Ki Hajar Dewantara. Itulah yang kami guru penggerak belajar pertama kali. Padahal tadinya saya tahu tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional, hari lahir Ki Hajar Dewantara. Ternyata tidak seperti itu. Ada semua filosofi beliau yang kita gunakan. Maka beliau menjadi istilahnya menjadi acuan buat kita. Kita menginginkan yang namanya anak kita memiliki azas pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia. Itu awalnya, dasarnya. Kemudian ada lagi yang kami pelajari. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, kodrat alam dan kodrat zaman, bahwa anak sudah memiliki catatan berdasarkan dari turunannya, kemudian sudah terpengaruh oleh lingkungan dan zaman serta keadaan. Nah, itulah yang lahir menjadi dasar-dasar pendidikan yang paling tidak kalah lagi, bahwa kita ingin anak kita paling pintar. Kita mau anak kita pintar, materi belajarnya oke, semua cita-citanya tercapai, dan yang paling penting mereka bahagia dalam saat menerima pelajaran dari gurunya seperti kita. Dan yang paling harus kita capai, ada yang sering kita lupa, budi pekerti. Ini adalah yang mendasari sekali kenapa Ki Hajar Dewantara filosofinya digunakan. Nah, beliau mengatakan bahwa budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antar gerak, ini ada di sini, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga, sehingga anak itu lebih bersemangat. Budi pekerti itulah, dulu saya ingat sekali itu mengajar pertama kali. Anak-anak saya yang dulu tidak tahu yang namanya handphone yang keren seperti sekarang ini. Saya yakin Bapak Ibu juga demikian, tidak ada anak-anak peserta didiknya yang tahu. Nah, yang membuat mereka tahu itu sekarang, karena zaman sudah berubah. Dan ketika kita semua tidak mengajarinya, ia tidak lagi menegur kita. Ketemu di jalan mereka pura-pura gak kenalkan Ibu Linda, ada nih. Bu Linda gak pernah ngajar kita, cuek. Karena pengaruh apa? Zaman dan keadaan. Nah, dari situlah oleh Ki Hajar Dewantara memang ditekan budi pekerti. Itu yang saya dapatkan mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara di modul yang pertama. Kami belajar, itu yang pertama diajarkan, bahwa sebaik-baiknya ilmu pendidikan yang kita terima adalah menata budi pekerti peserta didik. Bapak dan Ibu bisa membayangkan bahwa budi pekerti yang diterima oleh anak kita kandung sama seperti di sekolah. Saya juga selalu mengatakan kepada anak-anak didik saya bahwa sekolah adalah sama dengan rumah. Kita semua adalah keluarga. Di rumah ada ayah, ibu, dan anak-anaknya. Di sekolah juga rumah, ada ayah, ibu, dan anak-anaknya. Siapa anak-anak kami? Adalah kalian semua. Kami ingin yang terbaik buat kalian. Kami ingin mereka memiliki etika yang baik. Nah, itulah budi pekerti. Dari semua ilmu pelajaran yang kita dapatkan di sekolah, kami di calon guru penggerak diajarkan budi pekerti juga tidak kalah pentingnya. Kira-kira demikian yang dapat saya ajarkan kepada Bapak Ibu yang mengenai budi pekerti. Nah, sejauh ini, sesingkat-singkat itu pun,
filosofi Ki Hajar Dewantara digunakanlah sebagai salah satu dasar acuan untuk kurikulum Merdeka. Sejauh ini dari modul 1.1 adakah yang ingin Ibu tanyakan atau Bapak tanyakan kepada saya? Oke, silakan Bu Suci. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perlu ini? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada Ibu, Ya. apa modul makna menuntut? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Suci bahwa Ibu Suci menanyakan apa modul makna menuntun. Oke, saya ingin menjelaskan bahwa menuntun itu sebenarnya adalah kita sebagai seorang guru merupakan fasilitator jembatan bagi peserta didik. Jadi kita tugasnya adalah menuntun mereka. Mereka sudah punya catatan sendiri, tadi saya katakan. Jadi kita tinggal mengajarkan mereka. Contoh, mereka ingin tema belajarnya misalkan diskusi kelompok. Nah, tugas kita lah diskusi kelompok seperti apa yang mereka inginkan. Nah, seperti itu adalah tugas seorang guru sebagai fasilitator, sebagai yang menuntun anak-anak tadi. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau begitu saya mau melanjutkan ke modul 1.2. Tapi ya saya beri waktu untuk sebentar. Ini Bapak Ibu adalah modul 1.2 yang kami pelajari juga di 2 minggu setelah sejak tanggal 16 Agustus mengenai nilai dan peran guru penggerak. Tadinya saya masih pas mengajar belajar mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, itu saya masih belum paham, belum mengerti. Nah, akhirnya saya pas belajar lagi nilai dan peran guru penggerak, barulah saya lihat lagi, oh apalagi ini. Nah, ini nilai kami. Sebenarnya ini adalah nilai kami sebagai seorang guru penggerak. Yang pertama, mulai dari peran, hal yang dapat kami lakukan. Ini peran kami. Yang pertama, mewujudkan yang namanya kepemimpinan murid. Kemudian kami sebagai fasilitator tadi, seperti yang ditanyakan oleh Bu Suci tadi, bahwa kami mendorong anak supaya mengeluarkan bakat dan minatnya. Dia bisanya apa? Nah, termasuk salah satu contoh tadi diskusi kelompok. Saya juga mencoba di pelajaran informatika itu mewujudkan kepemimpinan, mengganti setiap kali diskusi saya gantikan tugas ketuanya sesuai dengan pilihan anak. Itu contoh salah satu mewujudkan kepemimpinan. Kemudian saya juga mendorong kolaborasi antar guru. Itu peran kami sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti berminat untuk jadi calon guru penggerak berikutnya. Mendorong kolaborasi itu artinya kerjasama. Peran saya, entah emang saya memang suka yang namanya kerjasama, entah memang saya mungkin pengen tahu. Sebelum jadi guru penggerak, sebenarnya saya sudah melaksanakan. Saya yakin Bapak Ibu juga demikian. Kita sering bekerja sama dengan orang lain. Contoh, menyelesaikan masalah siswa. Siswa telat datang ke sekolah, terus kita bekerja sama dengan guru BP dan DK. Nah, itu saya yakin Bapak Ibu demikian juga. Kemudian peran saya lagi menjadi coach bagi orang lain, guru lain. Kalau coach itu adalah yang namanya coach itu pelatih. Kalau guru tidak tahu saya ajarkan. Kalau saya tahu, sekali lagi saya katakan saya tidak ada maksud untuk mengajarkan Bapak Ibu. Saya yakin kita semua sudah tahu. Pasti saya hanya mempertegas ternyata itu termasuk salah satu peran guru penggerak. Berarti Bapak dan Ibu sudah memilikinya sebenarnya. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Anak-anak ingin organisasi, pramuka, menjadi ketua OSIS,
itu kita harusnya mendorong, ikut bekerja sama di situ. Kemudian peran kami juga guru penggerak ini, setelah saya tahu ini ternyata ini termasuk peran menjadi pemimpin pembelajaran. Guru adalah pemimpin pembelajaran. Kita semua adalah pemimpin. Yang menjadi pemimpin sama seperti tempat kita menumpang hari ini di kantor kelurahan Sungai Penuh. Terima kasih Pak Lurah. Tidak cuma Pak Lurah yang pemimpin, kita guru juga adalah pemimpin. Kita semua adalah pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin pembelajaran. Pelajaran kita, mata pelajaran kita yang mimpin. Kita yang mengajukan, yang menyarankan anak-anak. Nah, itu disebut juga dengan pemimpin. Itu adalah salah satu peran dari guru penggerak. Kemudian ada nilai. Nah, ini dia. Ini adalah nilai guru penggerak. Pertama, mandiri, inovatif, berpihak pada murid. Ini sangat garis bawahi, berpihak pada murid. Saya jadi guru tidak boleh lagi untuk mengatur anak. Oh, kamu harus jadi ini ya, kamu ke sini nggak bisa. Dulu iya, waktu kita sekolah iya Bapak Ibu. Kalau sekarang setelah menjadi guru penggerak nggak bisa lagi. Kita harus mengutamakan siswa peserta didik kita untuk mendapatkan cita-cita dan kebahagiaan setinggi-tingginya, kebahagiaan sebaik-baiknya. Nah, itu peran kami. Kemudian kolaboratif dan reflektif. Untuk penjelasannya, Bapak Ibu bisa melihat ini. Ini saya membuatnya mandiri. Contoh mandiri adalah dapat memanfaatkan IT untuk meningkatkan kompetensi diri. Kebetulan saya adalah guru informatika. Saya sudah menggunakan yang namanya teknologi sejak saya mengajar dulu TK namanya. Sekarang mengajar informatika selalu saya menggunakan Infocus, menggunakan laptop, menggunakan handphone. Tentu Bapak Ibu juga tidak kalah dengan saya, juga sudah menggunakan informatika ini. Nah, itu disebut dengan nilai guru penggerak, yakni mandiri. Artinya kita mampu melaksanakannya sendiri menggunakan teknologi yang ada, sarana di sekolah kita masing-masing. Kemudian reflektif. Kita selalu mendokumentasikan setiap pembelajaran di kelas. Dulu kita tidak ada, ingat, saya tidak pernah apapun yang saya lakukan, jarang saya mengambil foto. Saya jarang menggunakan handphone ketika di kelas. Tapi sejak menjadi guru penggerak, iya. Sama hari ini tetap saya ambilkan videonya, fotonya untuk menjadi dokumentasi bagi saya. Itu termasuk salah satu nilai dari guru penggerak. Kemudian selain reflektif, ini kolaboratif. Ini contoh punya saya. Ini saya sedang mengajak guru BK dalam bekerja sama untuk mengawasi perkembangan murid. Guru BK di sekolah kita kebanyakan tidak tahu tugas mereka. Mereka hanya tahu bahwa mereka hanya menyelesaikan masalah. Kalau siswa ada yang bermasalah, selesaikan, itu saja. Padahal mereka adalah penyalur minat. Setelah belajar di guru penggerak, saya jadi tahu bahwa tugas guru BK adalah menyalurkan minat anak. Anak bakatnya apa, nanti kita salurkan, kita anjurkan kepada mereka. Contoh, anak bisa badminton, katakan demikian. Maka bagaimana kita bilang ke mereka, terus ya latihan, nanti kamu bisa ikut O2SN loh, bisa ikut lomba. Nah, itu tugas kita sebagai guru penggerak tadinya. Tadinya saya nggak tahu itu. Itu artinya kita sedang mendorong anak untuk menyemangati anak agar mengikuti apa yang menjadi minat dan bakatnya. Ini saya dengan guru BK mengatakan demikian. Guru BK kan tidak mengajar di kelas. Tugas guru BK bukanlah sekedar menyelesaikan kasus siswa, permasalahan siswa, tapi juga menyalurkan bakat anak. Maka di rumah juga bisa kita bayangkan anak kita hebat main badminton, kita ajarkan, ayo silakan latihan rajin ya, mau ikut ini enggak, misal hebat ngaji nih, anak kita di rumah kita bayangkan, peserta didik itu sama dengan anak kita di rumah, kita bayangkan, nah hebat ngaji, mau ikut ini pengajian enggak, ini ada lomba loh,
Di kelurahan ada melaksanakan lomba, nah kita dorong mereka. Itu termasuk kolaboratif namanya. Nilai daripada guru penggerak. Kemudian nilai yang berikutnya adalah inovatif. Jadi jelas inovatif, sangat berinovasi. Baik itu model, metode maupun media ajar. Model mengajar saya dulu capek Bapak Ibu. Kita ngajar TIK, saya ini kalau Bapak Ibu mungkin macam-macam mengajarnya. Saya TIK itu dulu ingat saya pertama kali dikeluarkan TIK itu 2 jam. Kemudian ganti dengan BPTIK namanya, itu 1 jam. Bosan, mau tidur saya. Tiap kali apa lagi yang mau saya ajarkan. Tapi sekarang jam informatika itu 2 jam full plus P5 3 jam. Saya merasa rindu pada peserta didik saya terus-terusan. Kebetulan kemarin saya kena musibah, kecelakaan. Saya entah kenapa terpikir terus pada anak-anak kita di sekolah. Karena apa? Saya merasa rindu pada mereka. Karena apa? Saya membayangkan model-model yang ingin saya ajarkan kepada mereka. Contoh, dulu saya betul yang menceramahi mereka seperti hari ini. Ceramah saja kerja. Sekarang tidak lagi Bapak Ibu. Saya tidak lagi ceramah seperti itu. Saya menanyakan kepada anak, saya tanyakan mereka maunya apa. Materinya ini, tujuan belajar materi ini adalah untuk apa. Nanti saya tanyakan kepada mereka, maunya model apa. Oh Bu, diskusi kelompok. Rame-rame anak-anak tanya seperti itu. Menjawab, oh iya diskusi kelompok. Bu, saya mau yang dekat rumah saya Bu. Saya mau tetap bestie saya Bu, jadi kelompok saya. Saya ikuti. Setelah saya mengikuti itu, inovatif ini, lelah saya berkurang Bapak Ibu. Kurang saya mengajar. Tidak, kalau mereka butuh saja apa yang ini saya ceramahkan, baru saya ceramahkan. Tapi kalau tidak. Saya duduk menyemangati mereka, melihat, mengamati anak-anak saya. Mereka gembira, terlihat dari wajah-wajah anak-anak kita itu gembira mereka. Nah itu adalah nilai dari guru penggerak sejak saya tahu. Makanya sekali lagi terus saya katakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga berminat untuk jadi calon guru penggerak berikutnya. Kemudian ini berpihak pada murid. Ini sangat. Kita tidak boleh lagi bertanya, kenapa kamu berbuat kesalahan? Pasti kamu salah ya, pasti kamu sudah biasa seperti itu, tidak boleh. Kita harus menanyakan dulu bagaimana perasaan anak-anak. Itu adalah berpihak pada murid. Salah satu contoh. Kalau dalam pembelajaran selalu mendengarkan yang ingin mereka pelajari, sama seperti tadi. Modelnya seperti apa, itu juga kita dengarkan. Kemudian ini contoh saya berpihak pada murid. Ini contohnya. Ini materi yang sama, bab yang sama dengan metode yang berbeda. Ini menggunakan kertas karton. Anak saya minta seperti itu. Sedangkan di kelas lain materi yang sama juga, ini kertas karton juga di kelas lain. Nah ini mereka ada yang minta seperti ini. Diskusi kelompok, ya, diskusi kelompok. Materi sama, ya juga sama. Modelnya yang berbeda. Itu karena saya ingin berpihak pada anak-anak kita. Ini modul 1-2 yang kami pelajari adalah nilai dan peran guru penggerak. Sehingga satu materi itu beragam-agam model pembelajarannya. Kurang saya loh Ibu, Bapak Ibu, kurang saya mengajar, tidak lagi saya mengeluarkan suara saya terlalu ribet. Yang ketika terlalu ribet, entah anak ngerti entah tidak. Yang jelas mereka ikut-ikut aja. Nah padahal metodenya sudah berbeda. Semangat anak-anak itu semuanya. Baru saya rasa ini enaknya jadi guru. Enaknya saya jadi guru seperti ini. Dan hasilnya Bapak Ibu tidak bisa saya katakan. Saya melaksanakan yang namanya asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Hasilnya berbeda sekali. Di awal pembelajaran saya mengajarkan yang namanya, saya mengadakan asesmen. Misal materinya apa? TIK misal judulnya. Materi ketiga. Itu TIK, saya laksanakan asesmen. Awalnya anak-anak terkejut.
kenapa Ibu Ina ini yang belajar dengan Ibu ini kok ujian pagi-pagi? Saya laksana diagnostik itu sama dengan dokter. Kita melihat apa sih kebutuhan anak-anak kita. Nilainya rendah 0, rata 25. Setelah mereka melaksanakan pembelajaran seperti ini, saya adakan asesmen formatif di akhir daripada materi atau bab. Ibu tahu, Bapak Ibu tahu bahwa materi nilai mereka jauh perbedaan. 100 rata-rata. Ada saya fotokan, nanti saya perlihatkan kepada Bapak dan Ibu hasilnya. Antara 1 dan 2 itu beda. Asesmen diagnostik awal kita merencanakan dengan terakhir berbeda sekali. Itu enaknya kurikulum Merdeka. Yang tadinya saya pikir apalagi ini kurikulum ini aja yang 2013 belum selesai, sudah ganti lagi dengan kurikulum Merdeka. Nah ternyata itu yang kami dapatkan. Ada nilai dan peran kita sebagai guru penggerak setelah saya menjadi calon guru penggerak ini. Nah kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan tentang modul 1-2. Ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Baik, saya beri kesempatan kepada Pak Prori. Pak Prori silakan. Terima kasih mengucapkan kepada Bu Lina telah beri kesempatan kepada kami. Tadi Bu Lina sudah menjelaskan modul 1.2 berkenaan dengan nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Tadi Ibu telah menjelaskan beberapa item nilai guru penggerak dan juga peran guru penggerak. Di sini kami minta kepada Ibu, apakah Ibu telah menjalankan nilai dan peran guru penggerak tersebut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Prori sudah menanyakan mengenai apakah saya sudah menjalankan nilai dan peran guru penggerak. Jujur saja kalau dulu saya tidak yakin, tapi sekarang saya katakan saya sangat yakin, berusaha. Kalau sudah berhasil atau tidak, saya tidak bisa menilai diri saya sendiri. Tapi saya berusaha untuk menjalankan nilai dan peran guru penggerak yang telah saya pelajari dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan harapan saya adalah hasilnya menghasilkan sesuatu yang baik juga untuk sekolah kami. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Masih adakah kendala? Masih ada yang mau ditanyakan? Terima kasih Pak Prodi karena sudah menanyakan ini. Saya tutup untuk modul 1.2. Alhamdulillah, berarti Bapak Ibu masih bertahan. Kita masuk ke modul 1.3. Kalau di 1.3 ini kami belajar mengenai visi guru penggerak. Jadi tidak cuma sekolah saja yang punya visi dan misi, tapi guru penggerak juga punya cita-cita, punya impian, punya keinginan. Jangankan untuk sekolah, untuk mata pelajaran kita juga kita punya impian, punya mimpi, visi. Nah disinilah kami belajar di modul 1.3 namanya, mengenai mendiskusikan tentang cita-cita atau visi warga sekolah terhadap peserta didik di masa yang akan datang. Bapak Ibu harus tahu bahwa saya sangat ingin anak-anak saya, impian saya adalah anak-anak yang seperti ini. Anak-anak kami, nah ini sebaiknya saya jelaskan dulu mengenai visi. Jadi pengertian visi yang sebenarnya adalah, kalau menurut secara umum, visi sekolah ini ceritanya merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Jadi cita-cita sekolah, organisasi sekolah, kelurahan di sini atau apapun itu memiliki yang namanya visi. Sesuatu yang ingin kita capai, impian kita.
Jadi bisa dikatakan bahwa visi ini menjadi tujuan masa depan suatu organisasi tersebut. Jadi kalau sekolah kita punya visi dan misi, nah itulah cita-cita sekolah kita. Sedangkan guru penggerak ada lagi pengertian visi yang harus dicapai. Guru penggerak itu cita-cita atau impian yang ingin diwujudkan oleh kita, guru, terkait dengan peserta didik. Kita membayangkan ini anak kita itu mandiri, harus pintar, materi kita harus soleha. Nah itu visi. Saya juga memimpikan peserta didik seperti itu, karena saya mengharapkan saya mendoakan anak-anak kami di rumah juga demikian. Nah, jadi guru penggerak ada juga visinya, terbentuk, tersusun, terencana. Kita ingin peserta didik kita seperti apa. Nah, kemudian ini acuannya. Dari saya ajarkan tadi modul 1.1 yang sekarang modul 1.3, inilah acuan dasar dari visi guru penggerak. Pertama ada modul 1.1 mengenai tadi filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua mengenai nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga inquiry apresiatif dengan kanvas bagja. Kalau inquiry apresiatif ini adalah kita bergerak mulai dari keunggulan anak. Peserta didik kita unggulnya apa? Itu disebut dengan inquiry apresiatif. Kalau kita terbiasa menjadi guru, biasanya kita mulai dari yang buruk-buruk dulu. Anak ini kurangnya apa nih? Hobinya jangan-jangan maling nih. Nah, padahal bukan itu. Harusnya anak A ini dia punya masalah, tapi kita tidak boleh melihat masalahnya dia. Kita harus mulai dari sesuatu yang sifatnya bagus. Oh, mungkin kita harus berpikir positif tentangnya. Oh, mungkin dia tiba-tiba membutuhkan, bagaimana cara menghilangkan itu. Pasti anak ini mau nih diajak kerjasama. Pasti anak ini mau dinasehati. Nah, mulai dari situ. Itu disebut dengan inquiry apresiatif. Dengan kanvas bagja. Bagja itu ada singkatannya, nanti saya perlihatkan kepada Bapak dan Ibu mengenai bagja. Nah, kemudian dari inilah acuan dasar dari yang namanya visi guru penggerak. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa saya memimpikan murid saya beriman, cerdas, mandiri selama belajar informatika. Saya percaya sekali bahwa mereka adalah aset dari masa depan bangsa. Setiap murid memiliki keunikan dan keunggulannya masing-masing. Maka saya tidak lagi melaksanakan kegiatan saya dulu, saya tidak mau lagi. Saya yakin anak saya itu lebih. Bayangkan Bapak Ibu, itu anak kita loh yang di rumah. Anak kita itu pasti hebat semua. Walaupun dia kurang, kita juga sudah bilang hebat nih. Saya memimpikan anak yang di sekolah juga demikian. Nah, mengutamakan yang namanya karakter, profil pelajar Pancasila, lingkungan yang berpihak pada peserta didik kita. Kemudian kita juga akan mengembangkan minat dan bakatnya. Itu dulu impian saya. Supaya apa? Visinya bisa terwujud. Nah, dari sana Bapak Ibu bisa melihat ini adalah visi misi sekolah kami SMP 8. Ini kalau Bapak Ibu masih ingat, saya nggak tahu, mungkin ada salah satu dari kita guru sekarang adalah alumni SMP 8 dulunya. Kami SMP 8 ini dari saya honor 2004 sudah saya temukan unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa. Sudah ada visi seperti ini. Entah kapan itu akan diubah, saya nggak tahu juga. Karena kalau dihitung secara umum, saya mengajar di sana sudah hampir 20 tahun, 19 tahun sekarang. 2004 saya honor di sana, sampai sekarang 2023 sudah 19 tahun. Belum ada untuk berubah. Ini saya beri contoh. Maka saya tidak mau berpedoman kepada yang ini. Mungkin ini dibuat oleh yang kepentingannya lama. Sementara kita tahu bahwa zaman sekarang sudah berubah. Hal sudah berubah saat ini. Keadaan sudah berubah. Dulu nggak ada handphone, sekarang sudah ada handphone. Nggak mau lagi kita gunakan yang dulu. Nah, untuk visi misi saya pribadi sebagai guru mata pelajaran informatika itu saya ubah.
saya masih mengusulkan untuk perubahan visi misi sekolah juga melalui yang namanya kolaborasi. Jadi saya membentuk di sekolah kami kolaborasi, bentuk kelompok, panitianya ada, saya salah satu menjadi ketua panitia kolaborasi itu. Saya ingin merubah bagaimana kalau dalam visi sekolah ini ada yang namanya nilai P5, profil pelajar Pancasila, etika anak jadi juga acuan. Selain kita mau anaknya unggul prestasinya, bagus iman dan takwa, memiliki etika yang juga unggul. Itu yang saya mau. Karena saya lihat mulai dari visi dan misi tidak ada masalah buat saya, tapi ada indikator di bawah ini, kebetulan saya menggunakannya. Nah ini, berprestasi dalam perolehan NEM. Keadaan sekarang NEM tidak ada lagi. Bapak Ibu pasti tahu NEM tidak ada zaman sekarang. Yang ada sekarang mana ada NEM, kita tidak ada KKM lagi. Oh, kriteria anak itu minimalnya sekian 75, misalnya tidak ada lagi kalau di kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka, KKM itu adalah patokan untuk guru masing-masing. Kita saja yang tahu. Berarti kita ingin mencapai anak nilainya di atas ini, kita yang buat. Boleh anak dapat nilai rendah, boleh. Kalau dulu ada, sekarang tidak ada. Tidak ada lagi ujian nasional. Nah, tergantung kita semua lagi sekarang. Tergantung kita Bapak Ibu guru. Maka ini saya rasa untuk sekolah kami CP8 tidak cocok digunakan perolehan NEM. Nah itu maka saya mulai mengubahnya menjadi visi misi diri saya sendiri. Visi misi Bu Linda. Khusus mata pelajaran informatika. Maka saya membuat ini sebelum saya merubah yang namanya visi misi sekolah. Ini saya, visi misi saya sebagai guru penggerak. Mewujudkan peserta didik yang beriman, cerdas, mandiri, memiliki kecakapan emosional dalam menghadapi perkembangan zaman. Saya itu. Ini belum saya susun kalimatnya, tapi yang sarana di dalam sini harus ada dalam visi saya nanti. Semua kalimat yang ada di sini tujuannya harus ada di sini. Ada dalam visi saya nanti. Itu yang impian saya tentang visi guru penggerak. Saya ingin anak setelah belajar informatika, dia hebat materi informatika, mereka tahu mana yang baik dan buruk tentang pelajaran ini, teknologi yang maju itu seperti apa mereka tahu, kemudian mereka juga memiliki kecakapan dalam menggunakannya, kemudian mereka juga memiliki etika, budi pekerti dalam penggunaan, dan mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Dari visi itulah saya ingin mencapai nilai informatika saya. Nanti tujuan saya adalah visi misi sekolah. Tujuan saya untuk menyesuaikan. Karena apa? Sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Zaman sudah berubah. Dulu nggak ada COVID. Sekarang kita baru COVID. Dulu tidak ada yang namanya handphone. Sekarang sudah ada handphone. Dulu tidak ada, kita pernah berkomunikasi dengan WA, Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Sekarang sudah ada. Saya ingin anak saya setelah belajar informatika, hebat materi, memiliki budi pekerti yang baik. Mereka cakap, mereka kreatif, mereka cerdas, mandiri, dan segala macam dalam penggunaan teknologi. Tapi mereka juga mengikuti perkembangan zaman, mereka memiliki budi pekerti yang baik. Saya ingin mereka mengingat saya adalah guru yang mendorong mereka untuk kebaikan. Nah maka semua kegiatan buruk dulu yang pernah saya lakukan, saya hilangkan. Nah itu adalah yang kami pelajari selama berkegiatan menjadi calon guru penggerak di Angkatan 9 itu. Ini adalah modul yang ketiga, judulnya adalah visi guru penggerak. Modul 1.3. Sejauh ini itu yang dapat saya sampaikan tentang salah satu yang saya pelajari. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Baik, Ibu Yanti, silakan Bu Yanti. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada kami
di sini modul 1.3 mengenai materi visi. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana merumuskan visi? Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Bu Yanti sudah bertanya mengenai itu. Maka sesuai dengan janji saya tadi bahwa saya ingin memperlihatkan bagja kepada Ibu, saya bagaimana caranya merumuskan yang namanya visi. Ini bagja saya, kebetulan saya sudah belajar di grup penggerak tadi. Nah, bagja itu ada singkatannya. Sebenarnya ada singkatan. B itu adalah buat pertanyaan utama. Itu B. A-nya adalah ambil pelajaran. Itu bagian itu ambil pelajaran. Kemudian G, gali mimpi. Setelah gali mimpi, ada yang namanya jabarkan rencana. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Itu sebenarnya bagja. Nah, ini salah satu contoh bagja saya ketika saya ingin mewujudkan yang namanya sekolah yang nyaman, aman dan asri, sehingga nanti terwujud profil pelajar Pancasila. Maka saya membuat dulu pertanyaan utama, apa yang saya butuhkan? Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan model pembelajaran yang menyenangkan? Kemudian tindak penyelidikan saya mencari di buku, internet, PMM seperti yang Bapak ketahui, Ibu ketahui. Kemudian berkomunikasi juga dengan rekan sejawat di sekolah saya. Itu yang buat pertanyaan utama. Nah, yang lain mengenai A berikutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya dari pelajaran yang dapat saya ambil, siapa orang yang mendapatkan model pembelajaran yang menyenangkan? Saya cari dulu nih, saya teliti nih, sudah saya lihat apa yang dibutuhkan ini. Kemudian bagaimana cara mengatur urutan pengajarannya? Nah, kira-kira demikian. Kemudian gali mimpi. Nah, mimpi saya apa dulu? Apa kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika model pembelajaran yang menyenangkan sudah terjadi? Ini yang saya buat, gali mimpi dulu. Gali mimpi. Saya gali dulu mau saya seperti apa. Kemudian jabarkan rencana. Jabarkan rencana apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa saya lakukan. Nah, saya cari. Saya susun dulu modelnya, pembelajaran yang menyenangkan seperti apa, yang diinginkan anak apa. Setelah saya melaksanakan pelajaran itu, apa kemajuan yang dapat didapatkan peserta didik, itu saya ambil semua itu. Saya cari, saya teliti, saya tindak lanjuti. Yang terakhir barulah saya dapat yang mengatur eksekusi. Oh, berarti saya harus mengarahkan ini nih, pantau ini, peserta didiknya bagaimana, kemudian siapa saja yang patut saya libatkan. Nah, itu semua saya teliti. Saya lihat tindakannya saya lakukan, kemudian saya lihat apa yang terjadi. Barulah saya mendapatkan yang namanya bagja saya nanti itu prakarsa perubahan yang saya inginkan tercapai apa tidak? Nah, itu yang kami pelajari sebagai calon guru penggerak di angkatan 9 di modul 1.3. Terima kasih sekali Bu Yanti sudah menanyakan itu. Ini yang sempat saya jelaskan. Masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan kepada modul 1.4. Ini modul terakhir yang kami pelajari selama menjadi guru penggerak. Modul 1.4, yakni budaya positif. Tadi saya sudah menjelaskan beberapa mengenai bagja, inquiry apresiatif, bahwa kita harus mulai pada peserta didik kita itu dari keunggulan mereka. Kita harus selalu memikirkan yang namanya baiknya anak-anak kita. Anak kita tidak ada yang kurang. Peserta didik kita semuanya unggul, baik semua mereka itu. Nah, itu kita mulai dari inquiry apresiatif namanya. Kita menghilangkan kebiasaan lama kita mengenai itu, mengenai curiga kepada keburukan-keburukan anak kita.
kita harus selalu percaya kepada mereka, bahwa kita juga percaya kepada diri kita bahwa kita mampu untuk memperbaiki anak-anak kita. Nah, itu yang budaya positif. Ini berdasarkan penerapan tahapan Bagja tadi yang saya jelaskan di modul 1.3, akan muncul pembiasan-pembiasan positif yang akan kita kenal dengan yang namanya budaya positif dari sana. Nah, ini menimbulkan rasa aman, nyaman dalam proses pembelajaran bagi peserta didik kita. Kemudian proses pembelajaran di sekolah maksudnya. Jadi budaya positif ini juga dapat mendorong peserta didik untuk mampu berpikir, bertindak, menciptakan sebuah proses, memerdekakan dirinya sehingga peserta didik lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dari budaya positif yang kita sebarkan kepada mereka supaya mereka menjadi mandiri, bertanggung jawab, beretika baik, dan percaya sekali kepada diri mereka bahwa mereka memiliki nilai-nilai yang baik pada dirinya. Itu sudah menghilangkan hal-hal negatif pada peserta didik. Catatan yang buruk tadi, peserta didik tadi, makin lama makin hilang, makin tidak terlihat, bahkan makin terhapus sesuai suasana. Itu yang tugas kita sebenarnya sebagai guru. Itu yang kami pelajari di modul 1.4 di 2 minggu terakhir ini. Nah, kemudian ini sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti, ini juga yang kami pelajari, yang telah dipelajari di sini, di modul ini, di modul 1.4 ini mengenai budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti akan saya jelaskan apa itu segitiga restitusi. Bapak Ibu, mulai dari yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan pendekatan peserta didik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebijakan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai dan pada prinsip mulia yang dianut seseorang. Yang ketiga, posisi kontrol. Posisi kontrol itu siapa yang memberi hukuman, pembuat rasa bersalahkah, teman, pemantau, atau manajer. Tugas kita loh, guru. Ini adalah tugas kita sebagai guru. Apakah kita saat memberikan hukuman itu adalah yang memberikan hukuman, membuat rasa bersalahkah terhadap anak? Itu perlu sekali kita perhatikan. Kami sebagai guru penggerak setelah mempelajari ini, saya memilih menjadi manajer. Kita adalah pengatur, kita adalah pemimpin, tapi tidak mengajarkan anak kepada hal-hal yang negatif. Contoh, memberi hukuman. Oh, kamu saya pukul ya, itu sudah kasar. Kita harus bertanya dulu sebagai manajer kenapa melakukan hal itu. Bagaimana perasaan anak-anak itu sebenarnya? Manajer itu yang langkah yang paling tepat. Selama jadi calon guru penggerak, saya tahu itu. Kita mendapatkan diri kita, memposisikan diri kita juga sebagai teman. Sambil senyum, loh, kok bisa melakukan kesalahan ini? Kenapa? Apa yang dirasakan? Kita tanyakan seperti itu. Padahal kita adalah pemimpin, sebenarnya kita yang memandu. Tapi anak tidak akan merasakannya. Itu disebut dengan posisi kontrol. Itu kami pelajari di guru penggerak. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar. Ada kebutuhan dasar itu bertahan hidup. Rasa kasih sayang dan rasa diterima untuk peserta didik kita. Kemudian ada penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Semua pusatnya adalah peserta didik. Sebagai guru kita harus mewujudkan itu. Nah, guru penggerak seperti kami mewujudkan itu supaya anak bertahan, sabar, tumbuh rasa kasih sayang dengan teman. Misal mereka ingin membuli ini, mau menghina, ada juga itu teman di sekolah yang padahal masalah kecil. Barusan malah terjadi waktu saya tinggalkan sebentar, izin keluar, anak saya berkelahi.
gara-gara temannya menyebut nama ayah. Oh, ayah kamu si A, ayah kamu si B. Udah bertengkar mereka. Hendaknya, kenapa saya tanyakan kepada dia, kenapa kamu menyebut nama ayahnya? Saya bilang, dia ngetawain saya, Bu. Nah, mereka ceritanya seperti itu kepada saya. Harusnya, maka saya jelaskan, kita ini keluarga. Berkali-kali Ibu katakan, kita ini keluarga. Ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, itu tujuan saya. Kamu mau nggak disebutkan nama ayah? Apalagi yang menyebutkan anak yang kecil dari ayah kita, lalu menyebut dengan cara mencemooh, meremehkan ayah kita. Wajar nggak kira-kira teman marah? Sambil senyum saya tanya, ya wajar Bu. Kamu mau nggak di posisi dia? Nggak mau Bu. Nah, terus yang ninju kenapa cepat betul? Nah, seperti itu, langkah-langkah seperti itu yang merupakan kebutuhan dasar dari peserta didik kita. Selama jadi guru penggerak, itu yang kami pelajari. Yang kelima, ada segitiga restitusi. Ini dia, menstabilkan stabilitas. Itu tugas kita sebagai guru terhadap peserta didik. Semua pusatnya berfokus pada peserta didik. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan kesalahannya. Kalau kita sudah melaksanakan ini semua, maka kita akan mendapatkan budaya positif. Kita sebagai guru harus tahu gitu. Kemudian tadinya saya juga nggak tahu, saya cepat juga menuduh, oh pasti ini anak ini nakal dari rumah. Padahal dia tidak. Anak-anak itu tidak ada yang nakal. Anak itu pengaruh dari zaman, keadaan, semua. Nah, itu jangan kita tonjolkan kekurangan pengaruh-pengaruh itu. Yang bagusnya kita tonjolkan. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul 1.4 budaya positif ini. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai berpikir untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, yang setidaknya mata pelajaran yang saya ajarkan. Saya melibatkan peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan budaya positif. Saya mulai dari membuat kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Saya mengajarkan anak saya di awal sekali, tidak lagi bertanya, oh nama kamu siapa, dari SD mana, tidak lagi. Saya bertanya itu dalam kertas 1 lembar, lalu salah satunya adalah apa yang kalian sukai, kalian suka kelas yang mana, yang tidak kalian sukai seperti apa, keluar semua jawaban mereka. Dari sana saya menanyakan juga mengenai cita-cita mereka, ingin jadi apa nanti, mereka kesukaannya apa, hobinya apa. Dari sanalah nanti tercipta yang namanya kesepakatan kelas kami. Lalu dari keyakinan itulah kami bersepakat secara bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya selama ini sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan yang namanya disiplin. Sehingga saya selalu merasa perlu merubahnya menjadi rasa kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Saya lihat dulu validasinya apa, tindakan salah apa, keyakinan anak itu apa. Dan kemudian ini juga pengalamannya seperti apa yang Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah Anda. Itu pertanyaan yang muncul setelah saya mengajarkan modul 1.4 mengenai budaya positif. Nah, pengalaman yang saya rasakan adalah selama menerapkan konsep modul budaya positif ini, ketika saya mempunyai keinginan untuk menyampaikan atau menyelesaikan masalah pelanggaran atau indisipliner, anak yang melanggar disiplin, peserta didik ini memposisikan diri saya memposisikan diri saya sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum peserta didik sebagai langkah jitu dalam membentuk disiplin mereka. Kalau sekolah kami ada, tidak semuanya, tapi setelah saya berkolaborasi dengan kawan-kawan, maka kawan-kawan saya juga mulai berubah.
Saya bekerja bahwa kita ini bukanlah pembuat rasa bersalah. Kita nggak boleh membuat anak, oh kamu ini ya, oh mungkin karena kamu kekurangan ya. Bisa karena ada yang maling nih, oh pasti kamu buat itu karena kamu kekurangan. Atau kamu dapat kesempatan, nggak boleh. Itu sudah membuat rasa bersalah pada anak. Dulu saya pernah mengalami ya, bahkan setelah menjadi guru penggerak saya pernah mengalami. Ada sekelompok anak saya di kelas unggul, kelas 7A, Bapak Ibu harus tahu. Mereka kalau kelas unggul namanya memang tidak disebut kelas unggul di sekolah kami, tapi itu berarti anak itu secara materi, secara penguasaan materi pembelajaran itu lebih baik dibandingkan kelas lain. Dari situ ternyata kelompok yang putranya hobi mengotak, ngobrol aja terus kerjanya. Yang putri malah lebih dewasa. Nah, saya tersampaikan begini, kenapa ini kalian hobi sekali mengotak? Apa karena belum dewasa? Tahukah Bapak Ibu, saya merasa bersalah sekali. Saya segera menyadari. Lalu saya mengatakan, oh iya, anak saya yang laki-laki memang wajar melakukan kesalahan seperti ini. Karena setahu ibu bahwa putra kami yang laki-laki akan terlihat keren dan gagah setelah tamat SMA. Langsung mereka melihat ke arah saya, senyum-senyum. Kalau anak kami yang perempuan memang sekarang sedang mengalami masa pertumbuhan, jadi lebih dewasa dibandingkan yang putra. Putri kami, anak ibu yang perempuan ini lebih cepat dewasanya. Maka mohon dukungannya ya. Saya katakan demikian kepada yang putra. Yang putra, kalian yang putri harus tahu bahwa teman-teman putra kalian akan terlihat keren tamat SMA. Ototnya kelihatan, punya jagung, suara berubah, wajah lebih keren, lebih top. Itu di tamat SMA nanti senyum-senyum siswa saya. Nah, disitulah saya katakan kita sudah buat kesepakatan kelas. Apakah kalian sudah melakukan sesuatu yang nyaman? Enggak, Bu. Nah, itu sudah mengurangi rasa bersalah saya karena saya sudah membuat mereka merasa bersalah. Tiba-tiba mereka terdiam memandang saya. Sudah itu habis jam pelajaran saya, mereka datang ke depan minta maaf. Saya juga kaget. Gimana? Saya tanya kepada mereka, apakah itu menyinggung kalian? Enggak, Bu, justru kami minta maaf. Kami tidak lagi akan mengulangi. Sejak saat itu tidak pernah lagi anak-anak saya putra mengotak di jam pelajaran saya. Bukankah itu mudah sekali tugas kita sebagai guru? Gampang sekali kan? Tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu marah-marah aja kerjanya Ibu Linda terkenal ibu serang, pemarah, emosional. Tidak lagi saya alami sejak itu. Saya selalu menghadapi mereka dengan senyuman. Yang kelima yang kami pelajari adalah menurut Anda terkait dengan pengalaman penerapan konsep tersebut, apakah sudah baik? Adakah hal yang harus diperbaiki? Nah, menurut saya setelah saya mengalami segala sesuatu di modul 1.4 ini dalam calon guru penggerak, ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin yang positif, nilai-nilai kebajikan serta keyakinan kelas. Kami sepakat, kami membangunnya secara bersama dan berpihak pada peserta didik. Adapun hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru. Saya yang harus memperbaiki diri saya lagi. Saya harus terus memperbaiki karakter saya. Saya juga harus memperbaiki budi pekerti saya, bahwa saya adalah ibu dari banyak anak-anak di sekolah. Kemudian kadang-kadang masih ada kawan-kawan saya sebagai seorang penghukum. Itu saya juga harus memberi motivasi kepada mereka agar kurang merasa sebagai penghukum karena merasa dirinya seorang guru. Nah, itu mungkin Bapak Ibu di sekolah juga mengalami, mudah-mudahan tidak ada perubahan setelah itu. Kemudian membuat peserta didik kita merasa bersalah. Maka menjadi kita guru, menjadi posisi kita adalah manajer yang mendukung dan menuntut segala perbaikan yang baik bagi peserta didik. Itu adalah budaya positif. Salah satu yang kami pelajari di calon guru penggerak modul 1.4 budaya positif. Kemudian,
Nah, sebelum saya mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu. Setelah mempelajari ini, posisi saya yang pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang terhadap perbedaannya adalah ada di yang keenam. Ini dia. Nah, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Saat saya menjadi manajer dengan penerapan segitiga restitusi tadi, saya mulai merasa bangga pada peserta didik saya, lebih menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahannya. Dia tahu, oh ya Bu, maaf Bu, saya melakukan ini. Saya terlambat datang ke sekolah atau saya tidur pas pelajaran Ibu karena saya begini. Saya berusaha, ayo kita pasti bisa nih. Pasti nggak ngantuk lagi nih. Nah, itu posisi itu berhasil, ada kepuasan tersendiri. Anak pun terbentuk rasa tanggung jawab pada dirinya. Nah, kemudian saya pernah melaksanakan konsep belajar segitiga restitusi ini tanpa sadar. Namun saya tidak melaksanakan secara utuh, pernah juga. 2 saya laksanakan, satunya tidak. Ini yang harus ada, menstabilkan identitas, tindakan validasi yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi saya menyadari sekarang setelah menjadi calon guru penggerak bahwa saya harus melaksanakan 3-tiganya supaya terwujudlah etika yang kita butuhkan, budaya positif yang ingin kita ciptakan di sekolah kita. Kemudian nah ini yang terakhir. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, inilah yang saya lakukan ketika pertama kali. Nah, ini membuat kesepakatan kelas. Ini berbeda-beda kelas. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Ini semua kesepakatan kelasnya. Ini saya membuat, tadi saya katakan saya membuat kesepakatan kelas tadi, bahwa lahirlah kelas yang nyaman, aman, saling mempercayai. Tinggal saya bilang kepada anak saya begitu saya melihatkan kesepakatan kelas ini, bukankah kita sudah membuat kesepakatan kelas? Saya bilang kepada anak, maka anak saya tahu, oh iya ya, kenapa tidak menghargai kawan, kenapa menghina dia, karena kesepakatan kelas ini sudah kita ciptakan. Ini dia gambarnya, Bapak Ibu. Saya berharap sekali Bapak Ibu meniru. Ini kesepakatan kelas kami. Ini dia. Ini juga gambarnya waktu kami membuat kesepakatan kelas pertama kali saya mengajar. Ini juga kelas berbeda dengan pelajaran yang sama, yakni informatika. Saya membuat semua ini. Nah, tahukah Bapak Ibu, setelah itu saya menjadi lebih nyaman dan sangat aman. Ini contoh salah satunya. Nah, ini kelas 7B punya. Ini berdasarkan anak-anak lo minta menciptakan kelas nyaman, aman, bersih, indah. Nah, dari lembaran kertas tadi, perkenalkan nama mereka siapa, hobinya apa, cita-citanya apa, maka lahirlah kesepakatan ini. Sekarang saya tinggal menagih. Begitu saya masuk kelas, nah kan kamu yang mau lihat kelasnya banyak sampah, saya tinggal memberi kesepakatan ini. Nah, bukannya kalian ingin yang bersih, yang indah, yang nyaman? Apakah rumah seperti itu? Oh iya Bu. Nah, mereka ingat sendiri, berkurang tugas saya. Nah, inilah yang dapat saya bagikan di hari ini. Saya terima kasih sekali kawan-kawan sudah hadir di kesempatan hari ini, sudah mendengarkan cerita saya tentang modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dan modul 1.4. Terima kasih sekali atas kehadiran dan waktu yang Bapak Ibu berikan kepada saya. Ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Silakan Bu Eni. Terima kasih kepada Ibu Nina. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Selanjutnya, sebelum kita menutup kegiatan ini, marilah kita membaca Alhamdulillahirobbilalamin.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebagai pembawa acara, jika terdapat kesalahan kekurangan, semoga saya dapat